Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Berikut saya menjelaskan tentang kejadian cuaca ekstrim di Mekah tanggal 22 Agustus tahun 2023 sekitar jam 14 sampai 15 UTC atau jam 17 sampai jam 18 waktu setempat. Cuaca ekstrim yang terjadi baik angin kencang maupun curah hujan serta petir itu disebabkan karena adanya awan cumulonimbus. Awan cumulonimbus ini terbentuk di bagian bawah troposfer, yaitu lapisan atmosfer yang paling dekat dengan permukaan bumi. Hal ini disebabkan karena pengaruh penguapan dan efek rumah kaca. Maka wilayah ini tersebut dapat menghasilkan udara hangat yang memungkinkan terciptanya awan cumulus atau awan cumulonimbus. Kalau kita lihat dari sisi topografi negara Arab Saudi ataupun kota Mekah khususnya itu langsung berhadapan dengan Laut Merah. Hal ini kita lihat dalam awan CP itu dapat dijelaskan terdapat aliran udara berlawanan arah saling bertemu di atas permukaan laut hangat dan lembab. Dengan kata kunci di sini adalah permukaan laut yang hangat dan lembab. Permukaan laut dengan suhu kurang lebih sekitar 20 derajat Celcius ya. Kemudian ini menguapkan uap air dan membawa naik bersama putaran angin. Udara yang naik bersama uap ini menimbulkan awan cumulus penyebab hujan lebat ataupun petir serta angin kencang. Syarat pembentukan awan cumulonimbus tadi yang berada di kota Mekah ini sudah terpenuhi, misalkan harus ada lapisan udara yang tidak stabil, udara harus hangat dan lembab, mekanisme pemicu harus menyebabkan udara lembab tadi hangat itu naik, kemudian pemanasan lapisan udara dekat dengan permukaan, dan yang terakhir adalah terbentuknya sebuah front yang memaksa udara ini naik ke atas, yaitu udara yang di atas permukaan Laut Merah dengan yang ada di daratan Arab Saudi. Front inilah yang bisa mengangkat udara itu ke atas sehingga tercipta awan cumulonimbus. Kemudian kalau kita lihat daripada citra radar yang dihasilkan seperti yang kita lihat ini Bapak Ibu sekalian, bahwa ada warna hijau, ungu, merah sampai kuning. Kita lihat berdasarkan legenda itu tertinggi adalah 62 dBz. Artinya bahwa di Mekah ini terjadi curah hujan itu kira-kira levelnya di tingkat sangat lebat ataupun ekstrim. Kalau kita lihat berdasarkan warna yaitu 62 dBz. Ini berdasarkan citra radar jam 14.49 sampai jam 15.40 UTC atau GMT, Greenwich Mean Time. Kira-kira itu Bapak Ibu sekalian yang bisa dijelaskan terkait tentang terbentuknya cuaca ekstrim akibat awan cumulonimbus di kota Mekah pada tanggal 22 Agustus. Bila kami dari Indonesia, untuk saudara kita semua yang ada di Baitullah, kita akan kirimkan Al-Fatihah. Insyaallah mereka semua selalu dalam lindungan Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, lindungilah saudara-saudara kami di Baitullah ya Allah yang sedang terkena musibah angin topan. Ya Allah, ya Allah, lindungilah mereka ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, melihatnya sangat prihatin dan sedih banget ya. Itu ada saya lihat di video yang sedang beredar yang viral itu ada kakek-kakek kena angin terdorong, bahkan juga petugas kebersihan yang ada di seputaran Ka'bah itu ada pembatas untuk yang terbuat dari plastik itu kena angin terbang gitu, orang yang kedorong gitu. Dan Masya Allah, Bismillah, Insya Allah mereka selalu dalam lindungan Allah dan mereka saling menolong. Saya lihat ada orang bawa-bawa, Masya Allah, melindungi kakek-kakek yang
terkena angin tersebut. Dan ya sekali lagi mudah-mudahan anginnya cepat berlalu dan mereka semua selamat selalu dalam lindungan Allah, amin. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Ya. berdua mau nanggepin kejadian musibah ya, atau situasi yang terjadi di kota Mekah ya. Ya, itu sekarang lagi kondisinya mungkin cuaca lagi ekstrim banget. Dan kita lihat juga cuplikan dari artikel juga dari TikTok dan Instagram Video semuanya. banyak yang sudah beredar lah. Ya, itu ada hujan badai gitu ya. Badai, terus petir juga di sana. Disertai dengan Gitu. hujan ya. Ya, gitu. Yang itu kita lihat tuh, yang kita sempat kita lalu-lalui itu dong, jalannya. Jadi benar-benar dari pembatas-pembatas jalan itu, Batas yang- jalan dan halaman-halaman halaman itu memang ke bawah ini sih, terbang gitu. Jadi masya Allah. Nah, subhanallah ya. Ya, mudah-mudahan kita sih berharap cuaca ekstrim ini mudah-mudahan cepat reda. Berlalu. Terus juga jemaah-jemaah yang di sana bukan hanya jemaah Indonesia ya, tapi di seluruh dunia jemaah di sana banyak banget. Yang mudah-mudahan tidak ada yang menjadi korban jiwa. Apalagi dari warga negara Indonesia. Ya, salutnya sama jemaah-jemaah yang di sana, semangat untuk beribadahnya tidak kendor ya, tidak hilang. Apapun itu kondisi yang di sana, itu yang salutnya juga. Dan tadi kita juga sempat sharing juga sama Mama Isma, ini lihat kejadian ini kapan sih Ma gitu kan, kirain udah lalu kan. Ternyata iya saat ini sekarang kayak gitu Kak, kata di sana. Untungnya Mama Elsie itu lagi di Madinah katanya. Jadi nggak ngerasain hal itu ya, belum ke Madinah nih. Jadi alhamdulillahnya ada kerabat dan saudara kita juga ya, saudara Mama adiknya Mama Iis itu lagi di sana tuh. Nah kebetulan dia masih Lagi di Madinah. jadi nggak terlalu kena dampak lah untuk hujan badai itu. Jadi buat teman-teman saudara-saudara kita yang ada di sana, berhati-hati, tetap waspada, dan insya Allah jadi wasilah hidayah untuk kita semua lah ya, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tetap hati-hati sih. Terkait adanya badai topan atau hujan dengan disertai angin topan yang terjadi di masjid di Tanah Suci, saya turut prihatin dan tentu saya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, karena semua itu datang dari Allah dan akan kembali pada Allah. Ini merupakan satu kejadian yang memang fenomena alam menurut saya, terjadi dimanapun, bisa terjadi di gurun pasir, bisa terjadi di Indonesia, di India, di Arab Saudi, bahkan di kota suci sekalipun. Itu adalah bagian daripada sunatullah, bahwa angin, badai, topan, kekeringan, kebanjiran itu adalah bagian daripada kehidupan di dunia. Tapi kita tentu berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentu bagi para jamaah umroh yang sedang melaksanakan ibadah umroh, saya doakan semoga tetap tabah, tetap tenang, tetap berserah diri kepada Allah, bertawakal, dan insya Allah ini akan menambah catatan dari Allah sebagai pahala yang berlimpah, karena walaupun hujan badai tapi tetap melaksanakan sholat berjamaah di masjid.